Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, cendekiawan muslim yang paling tahu mana yang halal dan mana yang haram. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil baiat dari orang-orang Ansor pada perjanjian Aqabah yang kedua, di antara para utusan yang terdiri atas 70 orang itu, terdapat seorang anak muda dengan wajah berseri, penampilan menarik, dan giginya putih, serta memikat perhatian dengan sikap dan ketenangannya. Dan jika bicara, maka orang yang melihatnya akan bertambah terpesona karenanya. Itulah dia, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ia termasuk golongan yang pertama masuk Islam, dan orang yang lebih dulu masuk Islam dengan keimanan serta keyakinannya. Kelebihan yang paling menonjol dan keistimewaannya yang utama ialah keahliannya dalam soal hukum halal dan haram. Keahliannya dalam fikih dan ilmu pengetahuan ini mencapai taraf yang menyebabkannya berhak mendapat pujian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, "Umatku yang paling tahu akan halal dan haram ialah Mu'adz bin Jabal." Mu'adz adalah pribadi yang dianugerahi Allah kecerdasan otak dan keberaniannya mengemukakan pendapat. Kemampuannya untuk berijtihad dan keberanian menggunakan kecerdasan inilah yang menyebabkan Mu'adz berhasil mencapai kekayaan dalam ilmu fikih, hingga dinyatakan oleh Rasulullah sebagai orang yang paling tahu tentang yang halal dan yang haram. Abu Muslim Al-Khawlani bercerita pula, "Saya masuk ke dalam masjid dan saya dapati segolongan orang-orang tua sedang duduk, dan di tengah-tengah mereka ada seorang anak muda yang berkilat-kilat giginya. Anak muda itu diam, tak banyak berbicara, tetapi bila orang-orang itu merasa ragu tentang suatu masalah, mereka berpaling dan bertanya kepadanya. Lantas aku bertanya kepada teman karibku, 'Siapa orang itu?' Kemudian dia menjawab, 'Itulah Mu'adz bin Jabal.' Mu'adz adalah seorang yang pendiam, tak banyak bicara kecuali apabila diminta oleh orang lain. Dan jika mereka berbeda pendapat dalam suatu hal, mereka menanyakannya kepada Mu'adz untuk memutuskannya. Maka jika ia telah memulai berbicara, seolah-olah keluar dari mulutnya cahaya dan mutiara. Dan kedudukan yang tinggi di bidang pengetahuan ini serta penghormatan kaum muslimin kepadanya, baik selagi Rasulullah masih hidup maupun setelah beliau wafat, dicapai Mu'adz ketika ia masih berusia muda. Ia meninggal dunia di masa pemerintahan Umar, sedang usianya sekitar 33 tahun. Sungguh sangat banyak sekali hadis yang menjelaskan akan keutamaan yang dimiliki oleh Mu'adz serta kedudukannya yang mulia. Salah satunya adalah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat, "Khudul Quran min arba'ah, min ibni ummi Abdin wa Mu'adz ibni Jabal wa Ubay ibni Ka'ab wa Salim maula Abi Khudzaifah." Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Ambillah Al-Quran dari 4 orang, dari Ibnu Ummi Abdin atau Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab, serta Salim mantan sahayanya Abu Khudzaifah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berkomentar tentang Mu'adz bin Jabal. Beliau bersabda, "Innahu yuhsyaru yaumal qiyamati baina yadayil ulama nabdzatan." Akhrajahu Ahmad. Sesungguhnya Mu'adz akan dikumpulkan kelak pada hari kiamat di depan para ulama. Hadis riwayat Ahmad. Dalam redaksi At-Tabrani dikatakan, di depannya para ulama sejauh mata memandang. Mu'adz bin Jabal, beliau merupakan fuqahanya para sahabat,
sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Hakim dari Ali bin Robah. Beliau menceritakan, pada suatu hari Umar pernah berkhutbah di hadapan manusia. Isinya beliau mengatakan, barang siapa yang ingin bertanya tentang halal dan haram, maka hendaknya mendatangi Mu'adz bin Jabal. Hadis riwayat Hakim. Ketika Mu'adz pindah ke Syria, ia tinggal bersama penduduk dan orang yang berkunjung ke sana untuk menuntut ilmu. Dan tatkala Abu Ubaidah, gubernur serta sahabat karib Mu'adz meninggal dunia, ia diangkat oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab sebagai pengganti di Syria. Tetapi hanya beberapa bulan saja ia memegang jabatan itu, kemudian dia wafat. Ketika akan tiba waktu kematiannya, beliau mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku tidak pernah mencintai untuk tetap tinggal di dunia ini hanya untuk bisa menggali sungai, tidak pula menanam pohon. Akan tetapi, aku menyukai tetap tinggal di dunia untuk bisa sholat panjang di tengah malam dan untuk bisa merasakan rasa haus di siang hari yang panas, serta berdesakan dengan para ulama di tempat majelis ilmu." Beliau meninggal karena sakit setelah terkena wabah taun di negeri Syam. Dijelaskan dalam sebuah hadis sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad dari Abu Munib Al-Ahdab. Beliau menceritakan, Mu'adz pernah berkhutbah di Syam. Beliau menyebutkan tentang wabah taun yang menyebar, seraya mengatakan, sesungguhnya ini merupakan rahmat dari Rabb kalian dan merupakan doa Nabi kalian, serta banyak orang soleh yang meninggal sebab itu sebelum kalian. Ya Allah, masukkanlah keluarga Mu'adz bagian dari rahmat itu. Kemudian beliau turun dari tempat khutbahnya, kemudian masuk ke dalam rumah anaknya Abdurrahman bin Mu'adz. Lalu anaknya berkata sambil mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin." Quran surat Ali Imran ayat 60. Apa yang telah kami ceritakan itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu. Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Maka Mu'adz bin Jabal pun menjawab sambil menyebut firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Satajiduni insya'allahu minas sabirin." Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran surat As-Saffat ayat 102. Semoga Allah meridhai Mu'adz dan memberi balasan atas jasanya terhadap Islam dan kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan. Dan semoga Allah mengumpulkan kita bersamanya di negeri kemuliaan bersama para nabi, siddiqin, syuhada, serta orang soleh. Merekalah sebaik-baik teman. Akhirnya kita ucapkan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pula kepada para keluarga serta seluruh sahabatnya. Amin.